Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang namanya Kang Tatang. Cakep, Dia tuh doyan banget makan ciki. cakep. Saya ucapkan selamat datang di Aina Waktu Nanga Jawab bersama Haji Ayap Jaki. Itu jenis pantun yang singkat, padat, burem. Enggak lah, semangat ini ya. Kita untuk mengedukasi baraya sekalian bagaimana sepak terjangnya Pak Haji Ayap nih, khususnya melalui dana abadi. Ya. Jadi episode-episode ini kita akan terus membahas tentang implementasi dari dana abadi. Betul. Seperti itu. Dan kita sudah kedatangan, ini dia nih, Kang Herman. Wih, aduh, saya mah Herman gak habis pikir. Itu ada kan gitu kan. Saya mah Herman gak habis pikir, Heran gak habis pikir gitu kan. Aduh, luar biasa. Kang Herman dah, Mang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa sih. Kang Herman tuh kalau ditanya tuh jawabannya tuh matanya tuh bulat dan artikulasinya jelas. Ada yang bisa tebak nggak Kang Herman ini profesinya apa? Coba. Pilot. Oh jangan. Oh pilot. Masinis. Kang Herman adalah ketua komunitas pedagang asongan Sukabuminya. Oke, boleh tepuk tangan lo dong. Tapi saya belum percaya kalau Kang Herman ini ketua komunitas pedagang asongan. Saya pengen kasih contoh dulu kan, kalau pedagang asongan tuh kan bawa ini ya Kang Herman ya. Kuak, 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 mijon. Nah itu tuh. Gimana aja? Coba boleh dites Pak. Beda dagangan. Dagangan ya? boleh bebas. Saya mah dagang permen jahe. Coba gimana? Berdiri. Berdiri boleh, berdiri. Sok. Kedap. Nah, silakan Pak. Posisi di dalam bis ya. Dalam bis. Mohon maaf, satu lagi saya tawarkan produk permen jahe. Khasiat dan kegunaan untuk mencegah masuk angin, menghangatkan badan, menyegarkan pernapasan. Harganya cukup relatif murah, Rp2.000, 3 kantong 5.000. Yang berminat silakan, nggak berminat nggak apa-apa. Mohon maaf apabila kerja saya kurang berkenan dalam hati Anda semua. Keren loh ini. Ini susah loh ini Pak Haji. Ya? Betul. Ini trik marketingnya bagus nih. Itu saya waktu zaman kuliah tuh sering banget itu. Sering ketemu dengan pedagang-pedagang asongan di bis. Jadi ada cerita Pak Haji di sini. Iya. Saya waktu itu kondisi itu pagi-pagi dari Sukabumi ke Bandung karena kuliah kan. Itu lagi tidur Pak Haji saya tuh. Iya. Lagi tidur, kemudian ada tukang ini Pak, punten pedagang asongan, bapia ya. Kayaknya bapianya baru matang tuh Kang. Baru matang, dia taruh di plastik kan masih panas itu. Saya lagi tidur, ditaruh di sini. Waduh, seperti panas. Ya, tapi itulah ya, maksudnya saya salut dengan para pedagang ya. Masuk ke dalam bis, itu kan perlu kesiapan mental yang luar biasa tuh. Menghadapi orang sekian banyak dengan karakter yang beda-beda, penumpang tuh kan. Kemudian ditaruh dulu, nanti kalau yang mau tinggal bayar, yang enggak diambil lagi gitu ya. Apa sih Kang Herman ya? Apa? Ya kan namanya Dadang Suherman ya. Kang Herman itu apa ada kejadian yang mungkin selama menjadi pedagang asongan khususnya permen jahe ya, yang mungkin berkesan atau tidak bisa dilupakan sama Kang Herman? Satu aja, ada nggak kejadian apa mungkin ada konsumen yang gimana gitu? Itu sering terjadi. Sering terjadi. Aduh banyak berarti nih. Ya, sering terjadi. Saya sekiranya itu kan sopan juga ya saya. Iya. Kadang-kadang mau ngasuh ini langsung ditampar dagangan itu. Iya. Karena apa? Karena mengotori celana. Nah itu sistemnya, jangan di sini, ini kotor, langsung dilempar ke supir. Supir nyalahin ke saya sebagai pedagang. Iya. Bahkan saya ini pertama juga udah sopan. Apabila kurang berkenan dalam hati, mohon maaf kerja saya kurang baik. Itu kan bahasanya, tapi konsumen apabila sewa itu merasa ketersinggungan. Iya. Karena mungkin ada yang tidur di dalam bis, saya nggak tahu kan kerjaan saya semacam itu. Cuman ini dengan sabar, mungkin ada kesalahan saya. Itu aja. Wih, luar biasa ya. Orang sabar rezekinya lebar, rezekinya amin ya. Jadi itu keluh kesah ya. Kadang ada juga sih, memang kita nggak bisa maksain semua orang untuk satu frekuensi dengan kita. Tapi mungkin untuk yang itu saya agak kurang serak, karena kan itu permen jahe itu pakai plastik Pak ya. Iya. Kotor sebelah mananya, kecuali saya sama Kang Herman dimut dulu, ditaruh di celana, mungkin kotor. Aduh nggak apa-apa. Nah ini Pak Haji, Pak Haji sudah memberikan dana abadi ke komunitas pedagang asongan. Iya. Berapa kali Pak Haji sudah memberikan? 2 kali.
2 kali. Ya. Ah. Jadi yang pertama 10 juta, Mm-mm. yang kedua 5 juta 15. Ya. Alhamdulillah, boleh langsung tanya nanti ya. Iya. Seperti apa, dan memang ini salah satu program Dana Abadi yang pertama di Sukabumi. Betul. Nah, Oh, bentuknya ke pedagang asongan. pedagang asongan. Sekarang sudah 7 titik ya di Lampung 1, Sukabumi Komunitas 1, DKM 1, Domba, dan tadi Yang 3. pangan ya. Oke. Jadi udah 7. Udah Ya, 7. seperti itu. Kenapa memilih pedagang asongan? Begini, karena memang yang mengajukannya adalah pedagang asongan. Oh, yang mengajukan ya. Iya, karena gini, Dana Abadi kan cukup kecil, Ya. relatif sangat kecil ya. Cocok gitu ya, Pak Dia? Nah, pedagang asongan modalnya berapa, Pak Herman? Paling 250.000 ya. Ya, 250 sampai 500. 250.000 sampai 500. Ya, itu paling cocok ya modalnya seperti itu. Iya, paling Dan cocok. pedagang asongan ini sudah jelas pasti laku. Ah. Dan pasti bisa mampu mengembalikan karena memang dia dagang. Ya. Tapi kita bantu modalnya ya dengan terserah dia. Karena dari sudut saya kan tanpa bunga tidak perlu dikembalikan. Ya, silahkan aja pakai. Nah, kreativitasnya Pak Herman dengan anak buahnya nanti seperti apa supaya Dana Abadi terus tumbuh. Bisa langsung ditanya. Oke. Seperti itu. Ke Kang Herman sekarang. Kang Herman masih nggak sekarang jualan permen jahe? Masih. Bawa nggak? Sekarang nggak dibawa sih tadi. Kalau belum tadi ya, kalau misalnya dibawa mungkin itu ada sebagian percontohan. Oh, percaya. Iya. Oke. Menurut Kang Herman sendiri, ini di kalangan teman-teman, kan ketuanya nih, ada berapa komunitasnya sekarang? Yang sekarang ini ada 600, kalau kemarin 300, tiap tahun itu bertambah karena banyak yang pengangguran larinya ke pedagang asongan. Walaupun dia punya ijazah SMA atau SMP tetap karena susah pekerjaan Ya Allah sekarang. ya Rabbi. Iya. Makanya itu saya sebagai ketua umum kadang-kadang kan ini udah penuh ya lahan ini, tetap bisa masuk 10 orang tiap titik. 10 orang Ya. tiap titik. Kadang-kadang 15 orang. Ini kesulitan untuk mengembangkan perekonomian sebetulnya karena bersaing terus. Iya. Cuman alhamdulillah hasil dari beliau yang kemarin ada Dan abadi itu. dana abadi permodalan gimana nih? Nih ada dana abadi. Kan tidak punya modal. Iya. Kita arahkan dengan modal tersebut. Mau tahu ini modalnya. Cuman kembalikan semacam itu. Iya. Mau dagang jualan air, ini modalnya. Ini modalnya. Cuman kembali lagi, kita dibagi-bagi anggaran tersebut. Oke. Agar bisa merata yang dirasakan oleh seluruh Pedagang komunitas asongan komunitas. yang ada di wilayah Sukabumi. Berapa satu orang dapatnya tuh dari dana abadi ini? Kadang-kadang ada yang pinjam 200, 200. ada yang 150. Itu dibagi dulu. Tidak nggak langsung merata karena nggak kebagian. Cuman kalau ini udah selesai, yang memerlukan lagi dilimpahkan lagi. Terus berputar seperti Iya, itu ya, berputar. mengembalikan, Iya. dipinjemin lagi. Nah mengembalikan, itu, dipinjemin. yang 600 anggota itu harus kebagian. Cuman menunggu ya, Oke. dari satu ke satu lagi. Karena udah kelihatan jenis pekerjaannya udah ada. Ada. Pedagang asongan Pak Iya, ya. Ini pedagang lebih, asongan. lebih detail. Detail. Jadi lebih kegambar nih plannya Iya. seperti apa. Itu macam-macam tuh Kang, dari 600 itu dagangannya Macam-macam macam-macam. itu ada 150 jenis makanan. Oh, 150. 150. Iya, 150 jenis. Yang diasongin itu kan, ini punten ya, ini menarik ya, karena ini berhubungan dengan masa lalu saya. Mungkin buat Baraya juga Pak Haji Iya, ya. betul. Saya tuh jujur Pak, dulu seneng lihat pedagang asongan. Jadi keren gitu bawa apa namanya tuh? Digandong gitu kan ya. Sorenan itu. Sorenan ada, ya. gitu kan, terus banyak makanan. Saya tuh waktu kecil mikirnya enak kalau mau tinggal ngambil. Padahal makan jualan. Isinya tuh punten ada permen dulu mah ya. Iya. Punten dulu ada permen Hexos tuh. Ya. Yang warnanya masih aluminium dulu tuh ya. Terus kemudian ada minuman gogo zaman iya. dulu tuh. Itu 150 itu berarti beli dulu. Beli dulu ya. Beli dulu Di agen itu. di agen. Iya. Terus baru Kita dijual iya, di dijual. asongan. Harganya khusus tuh kalau beli di agen. Khusus beda dengan toko-toko yang Toko-toko lain. yang lain lebih murah. Iya. Khususnya untuk pedagang asongan karena buat dijual lagi ya. Itu semacam itu. Oke. Kang Dadang ada Kang Dadang lagi Kang Herman. Kang Herman. Apa sih yang mau dicapai ya dengan komunitas ini untuk para anggotanya khususnya dengan dana abadi itu sampai 2 kali mendapatkannya 10 dan 15 juta ya. Berarti kan ini berjalannya bagus nih ya. Karena komunitas ini lebih mudah untuk diarahkan. Yang ingin dicapai apa dengan teman-teman komunitas itu?
program ini suatu keuntungan bagi saya dan membantu rekan-rekan dalam pengangguran. Karena apa? Karena dia punya beban keluarga, cari kerja susah, ya kita bantu dengan semaksimal karena ini amanah dari beliau juga. Iya, Ini kalau misalnya tidak ada amanah dari beliau, mungkin modal itu susah. Saya cari modal itu seumur hidup saya ya, selama puluhan tahun di jalan itu belum pernah ada yang membantu seperti beliau. Oh iya. Makanya ketika saya ketemu dengan beliau menawarkan ya saya raih untuk meraih juga anggota-anggota yang memerlukan permodalan agar ekonomi mereka itu makin berkembang dan manfaat uang tersebut untuk keluarganya. Bagus. Jadi untuk keluarga ya Pak Haji ya. Jadi memang yang namanya, tapi kita kasih tepuk tangan dulu dong ya. Buat para pejuang nafkah ya, para kepala keluarga ini ada 600 orang, memang nyari kerjaan itu memang tidak mudah. Artinya apa yang tidak mudah, tapi ada pilihan yang mudah. Salah satunya menjadi pedagang asongan untuk keluarga. Pak Haji, Baik. ini salah satu, saya nyebutnya ekosistem aja ya. Ya, ekosistem dana abadi gitu Ya. ya. Nah, ada pedagang asongan, ini tepat sasaran kalau menurut saya Pak Haji. Ya. Karena memang udah kelihatan pekerjaannya apa dan banyak ternyata. Kalau dari Pak Haji sendiri, dari pedagang asongan ini, ada nggak sih harapan untuk komunitas ini mungkin ke depannya mungkin bisa jadi apa gitu misalkan ya, ada punya warung dan lain sebagainya, ada ke sana Pak Haji? Betul. Silakan. Dan saya sudah bicarakan dari awal-awal, Ya. ya kalau nanti sudah tumbuh berkembang, dana abadinya juga tumbuh berkembang, jangan hanya di angka 15 juta aja, harus naik ya. Nah, silakan Kang Herman berkreativitas dengan cara tabungan kah apa segala macam supaya dana abadi tumbuh. Nah, setelah tumbuh ya 1-2 bisa saja nanti tidak lagi jadi pedagang asongan. Misalkan sudah Kak Bobi kan bedah rumah. Ya. Bagaimana kalau bedah pedagang asongan? Wah, boleh tuh, cakep tuh. Ada namanya bedah rumah. Kita bikin lagi bedah pedagang asongan. Jadi dagangnya tidak di asong-asong. Tetap di ada gerobak kecil kan. Ya, gitu. cakep tuh. Jadi ya, seperti itu. Nah, itu memang harapan komunitas ya. Ada pertumbuhan. Karena hidupnya harus tumbuh. Betul. Nggak bisa diam seperti itu. Iya. Dan kita akan mendorong itu. Dan memang ini sampling, ingat ini sampling. Begitu saya punya akses di kekuasaan atau berada di kekuasaan, maka program ini akan saya dahulukan. Akan saya utamakan. Ya. Yang kedua apa? Pengangguran. Jadi pengangguran pun saya akan selesaikan karena memang ini yang harus kita selesaikan. Yang pertama adalah kemiskinan, yang kedua pengangguran. Nah, yang ketiga, keempatnya ya kita nanti bicarakan lebih detail. Lebih detail lagi. Artinya berarti komunitas juga semua akan mendapatkan hak yang sama untuk dana abadi ini Pak Haji ya? Semua. Kita tidak akan pandang bulu siapa saja. Yang jelas satu kata jujur. Jujur dan amanah Pak Haji. Jujur dan amanah. Tapi kalau itu tidak dipegang, saya pasti satu kali. Ya. Saya pasti satu kali. Saya ketemu dengan Pak Herman hanya dalam konteks ya saya memberikan dana abadi, kontak podcast, setelah itu kita nggak pernah telepon, nggak pernah ketemu juga, dan lain sebagainya. Malah saya lewat Cibadak tuh kan macet tuh. Ya, saya lihat baju ini, saya bukain pintu, nggak kenal. Ya, karena memang saking banyaknya ada 600 kan seperti itu. Karena memang Pak Herman jarang ada pinggir jalan. Iya. Ketua ya gitu ya mengawasi. Ya. Tapi ketua juga terpaksa karena ya Pak Herman ya. Karena kenapa? Pengennya jadi ketua apa namanya ya komunitas bisnis di bidang pertanian, di bisnis di bidang peternakan ya ketuanya. Tapi terpaksa dia jadi ketua pedagang asongan. Iya nggak? Ya, benar. Betul kan? Betul. Terpaksa tapi juga dijalankan dengan ikhlas, mudah-mudahan jadi berkah. Amin. Ya, Kang Herman. Kesulitannya apa sih? Mengawasi sekian banyak pedagang asongan itu kesulitannya apa? Kesulitan ketika ada kendala di jalanan itu ada benturan buka pintu sama angkot. Buka pintu? Ya, kan itu resikonya membentur, pecah. Itu beberapa kali pecahnya angkot oleh anggota kita. Karena bis itu kan melaju. Kita memaksakan pintu. Sedangkan di pinggir itu ada angkot. Akhirnya benturan terjadi. Pintu bis dengan angkot. Belakang angkot. Kebanyakan itu yang terjadi. Yang keduanya kadang-kadang tergelincir pedagang asongan itu. Jatuh.
sampai habis dagangannya, kadang-kadang kaki juga rusak. Oh. Karena terpeleset dan terbawa. Betul. Beberapa kilometer, kadang-kadang 100 meter sampai ini habis. Itu pernah ada. Iya kan, karena kalau pedagang asongan tuh bis masih jalan, turunnya bil di jalan gitu ya. Lagi jalan dibuka pintu, ini udah masuk, ini nggak nyampe kaki loncatnya. Akhirnya jatuh, ini tangan masih megang. Ini yang habis ini kaki. Sampai berdarah, sampai kelihatan tulang. Ini. Itu udah kebanyakan ya di jalan semacam itu, bahkan benturan-benturan itu ringan, itu udah tidak aneh lagi. Kita ganti rugi, ada yang 800 kacanya pecah. Ke angkot? Ya, ke angkot. Karena dia pun angkot juga punya komunitas seperti Oklay ya. Datangnya ke saya, siapa ketuanya? Lihat notarisnya. Kamu jangan ilegal. Saya alhamdulillah notaris sudah ada. Wih, keren. Ini pas jadi ketua nih ya. Kalau ke muda kurang pas, jadi ketua aja. Jadi pekerjaan yang bisa dikatakan ini cukup simpel, modal dan pendapatan juga kurang lebih ya, kurang relatif, tidak terlalu besar, tapi resikonya cukup besar ya. Itu yang ganti siapa kalau begitu? Ya mungkin itu kan ada uang kas ya, ada uang kas, kita kekurangannya kita donaturan lagi, minta 5.000 terhadap anggota. Tapi semua kompak, solid. Kompak semuanya, sulit. Karena kalau tidak ada solidaritas ya dari komunitas kita, ini akan hancur. Betul. Makanya kemarin juga kan ada perjanjian dalam KUHP itu ada ADD-nya, pasal 1, pasal 2. Makanya kalau masuk ke sini harus mengikuti ADART yang telah dibuat. Makanya semuanya juga sepakat. Yuk kita sama-sama untuk menggerakkan, memperkembangkan perekonomian. Cuman satu arahan, satu naungan. Keren. Memang harus begitu, suatu komunitas ataupun organisasi apapun, memang harus ikut sama ketuanya karena supaya terarah aturan-aturannya semua. Dan juga mungkin untuk teman-teman pedagang asongan dimanapun berada, ya saran kita mah hati-hati ya Pak ya. Hati-hati. Ngeri itu soalnya udah bayar, ganti rugi, jatuh, tadi risikonya juga nggak main-main. Akhirnya apa yang didapatkan itu tidak sebanding dengan risikonya gitu ya. Mungkin untuk Kak Herman nih, pesan untuk anak-anak muda lah. Pesan untuk anak-anak muda yang sekarang, aduh bingung mau gimana, apa ada yang malu gitu ya mungkin ya, mau jadi pedagang asongan atau pekerjaan-pekerjaan kecil yang lain. Apa nih yang bisa di-share pengalamannya atau motivasinya gimana tuh? Untuk anak-anak muda yang sekarang lepas pendidikan ya, SMA khususnya, cari kerja itu sulit, harus ada anggaran lagi, kadang-kadang harus nominal itu ada 10 juta, 5 juta masuk ke pabrik itu. Kadang-kadang kuli bangunan juga susah ya, sekarang terbatas. Nah seperti yang kemarin-kemarin, silakan aja kalau mau gabung dengan komunitas Persatuan Pedagang Asongan, ini tidak menjanjikan tetapi bisa menutupi kebutuhan keluarga daripada kita menganggur di rumah cari kerjaan sulit, terbentur dengan perekonomian. Yuk kita sama-sama untuk mengembangkan perekonomian dengan sistem jualan asongan di bis. Jangan merasa malu. Malu itu hindarkan ketika kita punya potensi untuk bisa meraih keuntungan dalam jualan. Yang penting keluarga bisa ditutupi kebutuhan anak istri itu. Melalui pedagang asongan jangan sampai kita didahulukan itu gengsi. Kebanyakan yang sekarang ini pemuda-pemuda udah lulus sekolah ya, gengsi. Ya, cari kerjaan terus kemana kemarin, tapi mau diajak juga gengsi karena malu katanya ya. Gitu, tapi yang malu itu 1 kali, 2 kali, 3 kalinya udah biasa. Enjoy. Setuju. Ada pepatah begini, menikene capek digawe daripada capek nganggur berarti ya gitu ya. Itu kan lebih apa namanya Pak, istilahnya lebih ke psikologi kena Pak ya. Kalau nggak ngapa-ngapain itu lebih capek sebetulnya, salah pikiran. Bener. Sekali, 2 kali, 3 kali. Sekali malu, 2 kali masih malu, ketiga malu-maluin gitu. Pak Haji. Ya, baik. Ajakan lagi kepada masyarakat Kota Sukabumi, berbagai komunitas, UKM kecil, UMKM dan lain sebagainya untuk mendukung Dana Abadi ini. Ajakannya seperti apa, silakan. Ya, baik, kepada terutama generasi Z, generasi milenial, ya, karena memang sekarang memang agak bekerja juga agak susah ya. Dan itu memang pengangguran banyak sekali di mana-mana. Saya mengajak kepada generasi Z, generasi milenial, ya,
terutama nanti yang usianya di bawah 35 tahun ya, saya akan terus bekerja ya. Dan saya terus berusaha bagaimana pengangguran di Sukabumi di Indonesia ini bisa kita selesaikan ya. Yang pertama saya akan punya program ya, yaitu program vokasi ya, di mana lembaga vokasinya itu yang terakreditasi A+ internasional ya. Nah, itu ya. Yang kedua, kita juga akan lembaga sertifikasi yang sudah teruji ya di bawah naungan BNSP. Nah itu. Maka lembaga vokasi ini dia akan mengajar keterampilan dan mengajar bahasa supaya tenaga-tenaga produktif di Indonesia yang usianya di bawah 35 tahun ini bisa bekerja di mancanegara, juga di perusahaan-perusahaan multinasional. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kita akan upayakan ya. Jadi ada 2 program untuk generasi milenial, generasi Z. Yang pertama adalah program Dana Abadi mengentaskan kemiskinan. Yang kedua adalah program vokasi untuk kepentingan mengentaskan pengangguran di Sukabumi untuk Indonesia. Wih, keren. Tapi sedikit aja, Baik. ngomong-ngomong masalah vokasi, Pak Haji, Ya, ini juga menjadi pedagang asongan ada pendidikan vokasinya loh. harus ada. Harus. Harus ada. Karena ngelihat Bapak keterampilan berbicaranya bagus Iya. ya, public speaking. Soalnya nanti bisa saja pedagang asongan bukan di Cibadak, bukan di Sukabumi, tapi di Australia. Nah, iya. Kita buat pedagang asongan ini di Australia. Betul. Atau di London. Nah, Masya begitu, Allah, ya. keren. Kenapa? Dagang kecil-kecil, nah, seperti itu ya. Betul. Nah, ikuti regulasinya. Dan itu ada. Itu ada. Potensi itu ada. Ya. Ya. Manakala kita mau bersama-sama bergerak, berkomunikasi dengan negara luar dan lain sebagainya, ya. Kita jangan ngurung diri di sini. Hidup ini sebentar, Kak Bobi. Ya. Kalau kita diam, selesai sudah. Kita nggak punya apa-apa. Ya. Saya berbuat menata kebaikan, saya berbuat dan lain sebagainya, saya berbuat ini untuk membuat satu data sejarah secara pribadi saya untuk masyarakat Indonesia seperti itu ya. Pak, Bapak bahagia nggak ketemu saya nih? Alhamdulillah, senang sekali, senang. Karena apa? Karena manfaat dana tersebut udah terasa. Sudah terasa ya. Tolong doain ya. Amin, mudah-mudahan. Doakan dari komunitas pedagang asongan, saya akan berbuat yang jauh lebih besar. Amin. Yang orang-orang pesimis terhadap saya, apa mungkin ini bisa terjadi? Saya ingin menentukan kapan Indonesia, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa Indonesia sejahtera, adil, dan makmur. Amin. Kita pecahkan hal yang sangat mendasar, yang paling kecil di tatanan tingkat ke-RT-an, komunitas, yaitu dengan dana abadi. Tadi pada waktunya nanti kita akan menentukan tahun berapa, bulan berapa, tanggal berapa Indonesia sejahtera, adil, dan makmur. Seperti itu. Oke. Ya. Ada benalu di Sungai Cilengsi. Cakep. Dikasih es, ditaruh di lemari. Cakep. Jangan malu, jangan gengsi. Cakep. Agar hidup kita sukses dan mandiri. Aduh. Kang Herman, Ketua Pedagang Asongan Sukabumi, Pak Haji F. Jaki. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya hanya di Ayeuna Waktu Nangga Jawab bersama Haji F. Jaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum, silakan. Minum. Ya.